Oke, shalom teman-teman dikasih Tuhan. Hari ini ya kita akan bedah buku. Buku apa yang kita akan lihat ya yang sangat bermanfaat, yaitu saya akan berikan itu Menang Atas Luka Batin. Ya, ini kisah nyata yang ditulis oleh Stormy, teman-teman ya. Nah, buku ini sangat bagus bagi pastoral counseling yang berkecimpung dalam pastoral counseling. Kenapa? Di dalam buku ini ada konflik-konflik yang terjadi, ada pemecahan masalah juga. Setiap babnya ini sangat bagus. Ya, saya akan menjelaskan bahwa Stormy ini, ya termasuk penulis ini ada pengalaman penulis. Ya, ini kisah nyata. Dia ditumbuh besarkan oleh seorang ibu ya yang mengalami trauma dan berakibat pada kegangguan jiwa. Jadi pada bab 5 ini bagaimana dia bertumbuh ini dengan perkataan-perkataan negatif dari ibunya, ya apapun yang dilakukan tetap dikatakan negatif lah oleh ibunya. Nah, dari ya didikan ibunya yang mengalami trauma atau kegangguan jiwa ini membawa pada arus yang salah pada Stormy. Ya, jadi berdampak ya. Jadi trauma itu ya akhirnya berdampak pada Stormy ya, sehingga dia mengalami namanya kegagalan pada masa lalunya. Dia pernah aborsi 2 kali, dia mengugurkan bayi 2 kali, dia pernah mengalami namanya pernikahan yang salah ya, kegagalan dan pernikahannya. Dia pernah mengalami namanya okultisme, dunia kegelapan. Ya dia pernah mengalami namanya luka batin terhadap orang tuanya, yaitu termasuk ibunya yang mendidiknya dengan salah dan keras. Nah, bagaimana seorang yang trauma ini mendidik seorang anaknya ya. Jadi buku ini sangat bagus. Nah, tetapi di pertengahan bab ini ya ya Tuhan membimbing dia akhirnya berjumpa dengan seorang bapak gembala dan ibu gembala, seorang ibu pendeta dan bapak pendeta yang sedang membimbing dia, mementor dia. Nah, maka di bab-bab yang tengah ini, ya bab 14 juga bisa kita lihat bagaimana ya pertumbuhan Stormy mulai bertumbuh pada saat dia mengalami mentoring terhadap bapak dan ibu gembalanya. Ya, jadi di sini ada pastoral counseling juga. Jadi ada sebuah konseling tanya jawab yang terhadap dari bapak pendeta dan dengan Stormy-nya memberikan sebuah jawaban-jawaban yang berhikmat. Ya, nah pada bab 14 ini sangat bagus teman-teman. Ya, Stormy yang dulu berubah menjadi Stormy yang baru pada saat dia mengenal Yesus Kristus. Ya, yang dulu dia mengalami kegagalan dan pernikahan, yang dulu dia mengalami namanya dia pernah aborsi dua kali, dia pernah hidup dalam dunia kegelapan, dia pernah mengalami namanya luka batin. Tetapi di dalam buku ini dia membuat satu tema Menang Atas Luka Batin. Ada satu proses ya di bab 14 itu ya Stormy menulis sangat bagus tentang pertumbuhan. Nah, pertumbuhan ini bisa terjadi karena adanya sebuah proses. Ya, jadi Stormy ini menulis sangat bagus dengan hal tentang pertumbuhan. Dia menulis bab 4 ini sangat bagus. Jadi teman-teman bisa baca. Nah, proses dari pertumbuhan ini sehingga membuat Stormy ini mengalami kemenangan, mengalami pelepasan, mengalami namanya kemerdekaan, keterikatan yang dulu bisa dilepaskan pada saat dia mengalami Tuhan. Dan proses itu ya harus diselesaikan tahap demi tahap. Nah, jadi nanti teman-teman baca di bab 14 ini, ya manusia lama bisa ditinggalkan pada saat mereka berjumpa pribadi dengan Tuhan. Stormy ini orang Kristen ya, tetapi dia sekarang menjadi Kristen yang benar-benar Kristen yang sungguh-sungguh mengalami kemenangan. Jadi buku ini sangat bagus bagi mereka yang berkecimpung dalam pastoral counseling atau teman-teman yang ingin belajar ya bagaimana yang masih mengalami namanya luka batin, yang masih dikuasai oleh okultisme, yang bagaimana dulu kita adalah manusia yang hancur dulunya. Nah, buku ini menjelaskan bahwa hidup kita yang sia-sia masih bisa diperbaharui. Jadi gunakan waktu yang baik-baik, ya dekat diri dengan Tuhan. Dan ada satu hal yang sangat penting, ini bisa peran pentingnya pastoral counseling di buku ini. Jadi teman-teman bisa bacanya di rumah. Nah, ini buku ini sangat bagus teman-teman. Saya sudah baca sampai habis. Wah, ini kisah nyata yang benar-benar teman-teman bisa baca sendiri. Ternyata ada orang yang pernah mengalami dulunya kegagalan dan menjadi manusia yang baru, menjadi dan Tuhan pakai secara luar biasa. Ya, jadi Stormy ini melayani Tuhan. Ya, nanti lihat sendiri di bukunya, dia banyak menulis buku-buku tentang kuasa doa juga ada, kalau teman-teman lihat di Google. Jadi
buku ini sangat bagus bagi teman-teman yang berkecimpung pastoral counseling atau teman-teman sendiri yang sedang mengalami keadaan seperti Stormy. Ya, mungkin kita pernah mengalami luka batin, kita pernah mengalami namanya dunia kegelapan, kita gagal dalam pernikahan, kita pernah mengalami namanya aborsi dan bahkan hal yang lain. Tapi ada satu hal yang luar biasa kenapa Stormy ini bisa berubah. Baca buku ini sampai habis teman-teman ya. Jadi nanti ya ada satu hal yang sangat luar biasa. Oke, itu aja teman-teman dikasih Tuhan. Nah, kita akan nanti kelak akan bahas buku-buku yang baru. Ya, tentu butuh dibaca dulu ya. Oke. Tuhan Yesus berkati kita semua.